Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir viral tapi hoax. Saya Gayam Portusigit bersama dengan pemeriksa fakta yang paling fenomenal di negeri ini dan juga di beberapa negara di Asia dan Oseania, Bang Asnil Bambani Amre. Alhamdulillah. Beliau ini adalah pemeriksa fakta dari AJI Jakarta yang sudah memeriksa ribuan informasi yang hoax maupun yang perlu diklarifikasi. Jadi jam terbangnya udah sangat tinggi. Terbang ya. Seperti tadi kita punya soundtrack, masyarakat harus membuka mata, jangan terprovokasi dengan informasi-informasi yang beredar. Informasi memang beredar cukup luas, tapi yang harus kita jaga adalah jangan sampai yang kita baca, yang kita dengar maupun yang kita tonton adalah informasi yang tidak benar. Bang, ada beberapa yang mesti kita klarifikasi nih ya, terkait dengan statement pernyataan yang mengatakan bahwa adanya kebijakan Komdigi soal pembatasan gratis ongkir e-commerce. Itu sempat ramai juga. Kemudian terkait dengan e-sport yang juga ramai. Kemudian ada terkait dengan Prabowo yang setuju memberhentikan program makan bergizi gratis dan juga Komjen Rudi resmi menggantikan Kapolri Listio Sigit Prabowo, yang pasti bukan Rudi Hartono ya, atau Rudi Sipit ya, pelawak. Nah, Bang, ini ada yang mesti kita klarifikasi dulu terkait dengan benarkah e-sport disebut bukan olahraga? Ini sempat rame karena adanya statement dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih informasi yang sebenarnya ini, karena cukup jadi kontroversi. Baik, kita perlu memahami, mencoba melihat faktanya ya. Sekarang itu e-sport itu sudah diakui sebagai salah satu cabang olahraga, tapi berbeda, kan ada cabang olahraga atletik yang itu berkeringat, kita loncat, kita lari, kita berenang, itu ada cabang-cabang olahraga atletik. Apalagi ada statement dulu waktu kita kecil ya, atletik adalah ibu dari seluruh cabang olahraga. Kenapa atletik? Karena di atletik itu ada lari, ada gerak, ada loncat, dan ada apa gitu ya. Jadi dia dianggap menjadi ibu dari semua cabang olahraga. Jadi makna olahraga dulu itu terkunci hanya dengan beberapa makna dulunya kan. Nah, sama kemudian kalau kita ngopi gitu ya. Makna dulu ngopi minum kopi. Minum kopi. Kalau sekarang ngopi nongkrong ngobrol gitu. Kerja. Iya, jadi bekerja. Kita ngopi yuk, sambil kerja, sambil ngopi, sambil ngobrol. Bertemu gitu ya. Meet up dengan siapa gitu. Ayo ngopi. Artinya itu adalah ayo rapat gitu. Bukan praktisnya ketika datang dia malah pesen teh gitu. Atau mocha latte atau jus jeruk gitu, bukan, belum tentu ngopi. Nah, pergeseran makna ini juga terjadi di banyak informasi di kita gitu ya. Misalkan berburu zaman dulu itu adalah mencari makan gitu ya. Berburu meramu itu adalah mencari makan untuk pemenuhan kebutuhan hidup gitu ya. Nah, sekarang berburu olahraga kan? Kita pergi ke hutan berburu babi dan lain-lain. Nah, pergeseran makna ini juga terjadi dalam banyak hal, termasuk dalam, menurut saya di olahraga ini juga sama. Olahraga tadi Bang Gaib sempat bilang ibunya itu adalah atletik. Tapi semakin kesini dia cabangnya makin banyak. Nah, ini ada peristiwa ketika Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ketika berkunjung ke Resimen Artileri Medan di Medan 1, Stira Yuda Batalion Artileri 9 Purwakarta bersama Gubernur Jawa Barat. Nah, saat itu ada penjelasan dari Menteri yang mungkin belum terjelaskan secara lengkap mungkin ya. Jadi dipenggal ataupun kita ataupun yang hadir di sana melihat sepenggal akhirnya menjelaskan e-sport itu tidak melibatkan kegiatan-kegiatan fisik. Nah, memang kalau saya coba lihat literatur, e-sport itu adalah
olahraga kognitif gitu ya, yang menggerakkan pikiran, strategi gitu ya, sama dengan main catur gitu ya. Itu dia akan menguras banyak energi untuk melakukan itu. Catur juga demikian. Nah, bedanya yang satu pakai layar gitu ya, punya resolusi, yang satu kalau catur kan enggak. Ada papannya. Papan sama bidak gitu kan. Nah, bedanya itu. Nah, sebenarnya ini ada pro kontra juga. Ada yang melihat efek buruk dari e-sport ini karena ada dampak kecanduan, kesehatan mata. Dan orang olahraga itu kan biasanya kan saling berhadapan. Ya. Kalau ini kan orangnya di mana, yang satu di mana gitu ya. Jadi tidak saling bertemu. Bertemunya di layar ya. Di layar. Dan bisa jadi nanti bisa juga bertemu secara virtual ya. Jadi sebenarnya yang punya e-sport itu bisa juga ketika alatnya makin canggih, bisa juga kemudian dia pakai alat gitu kan. Ketika seolah-olah dia benar-benar ya kayak virtual kickboxing juga ada ya. Seperti, bisa jadi arahnya ke sana dan tetap ada gerak. Makanya kemudian dia disebut sebagai e-sport, diakui sebagai e-sport karena memang secara olahraga yang modern itu sudah dijadikan unsur permainannya ada. Unsur geraknya ada walaupun tidak seperti atletik gitu ya. Kemudian unsur menantang, challenge-nya itu ada gitu ya. Kalau kita berolahraga, tentu wah kita harus menang nih. Di e-sport juga sama, ada itu juga. Jadi unsur-unsur itu terpenuhi. Walaupun kemudian kalau saya baca beberapa jurnal ya Bang ya, ada dua pendapat dari para akademisinya. Ada yang melihat ini secara keluhuran olahraga katanya. E-sport ini nggak masuk olahraga. Secara keluhuran nilai luhur olahraga. Olahraga yang sebenarnya ya, dalam arti yang sebenarnya ya. Itu yang menurut ada pendapat seperti itu. Kenapa? Tadi unsur-unsur gerak tubuh yang sejatinya menjadi yang lahir dari atletik itu gerak tubuhnya nggak dominan. Ya, saya bisa kasih contoh gini. Ketika kita main tenis di lapangan, itu kita udah pasti olahraga. Ada lari, ada gerak, ada loncat, ada lompat gitu kan. Ada teriakan dan berkeringat. Sementara kita main di PlayStation tenis, sama main tenis juga. Itu kan sebenarnya e-sport juga kan? E-sport juga. E-tenis sebutnya. Kita hanya mengandalkan kecanggihan tangan kita kan. Kecanggihan tangan, terus kita ini orang ke kiri ke kanan gitu. Dan kalau menurut saya ya ketika saya main e-tenis itu bukan olahraga. Itu cuma kesenangan aja, karena saya nggak berkeringat, bisa sambil makan, bisa sambil ngopi, bisa sambil ngapa-ngapain gitu. Yes. Tapi ada dua pendapat, Bang. Ada juga pendapat yang kedua apa? Pendapat yang kedua itu tetap dia melakukan gerakan, ototnya yang berjalan itu masih ada, tangan juga masih ada, walaupun nggak seperti jempol ya. Ya, tidak seperti e-sport ya, sport yang ketika main tenis sebenarnya gitu ya. Kemudian juga ketika e-sport itu sebenarnya ketika katakanlah tenisnya itu ada pakai yang mungkin golf virtual gitu ya. Badan kita sudah kayak bergerak main juga. Padahal cuma tangan doang yang bergerak gitu ya. Nah, tetap ada yang bergerak gitu ya. Dalam artian itu ya pendapatnya menilai itu adalah gerakan dan itu adalah olahraga, dan dalam hukum kita itu sudah diakui juga. Bahwasannya bahkan bukan hukum ya, organisasi olahraga kita sudah mengakui itu juga. Namun memang ada kritik, sebaiknya jika ada kebijakan terkait dengan mengatur e-sport ini, libatkan para ahli untuk menilai kembali soal mengatur aturan soal e-sport ini. Ya, oke. Berarti memang ada dua pendapat, ada dua mazhab yang berbeda. Kalau ada yang bilang olahraga, ya sudah berdasarkan mazhab itu. Kalau ada yang bilang itu bukan olahraga, ya udah kita pakai mazhab yang satu lagi. Kayak kita kunut, kalau Muhammadiyah nggak usah pakai kunut. Kalau yang NU pakai kunut ya. Tapi kalau secara aturan ada nih Bang. Jadi saya bacain ya. Secara yuridis Undang-Undang Keolahragaan tidak secara khusus mengatur pengertian e-sport. Namun terdapat dasar hukum di Indonesia yang mengatur e-sport dalam penjelasan pasal 20 ayat 5 undang-undang itu. Yang isinya yang dimaksud dengan olahraga berbasis teknologi adalah olahraga bersifat kompetitif, interaktif, menggunakan perantara dan atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik. Makanya pasal inilah yang menjadi cantolan e-sport. Jadi secara
hukum memang tidak ada langsung disebutin di situ adalah main Mobile Legend, main itu adalah e-sport, teman dijelaskan berbasis teknologi. Jadi olahraganya itu berbasis teknologi, menggunakan peralatan yang itu inovasi teknologi. Seperti kita main tenis tapi virtual tadi. Virtual ya. Nih, ada statement dari Menkom Digi yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menyamakan game dengan olahraga seperti sepak bola atau atletik. Ini benar ya kalau ini ya. E-sport tidak melibatkan gerak tubuh secara intens, ya, seperti atletik tadi. Oleh karena itu, saya tidak menganggapnya sebagai olahraga dalam pengertian yang sebenarnya. Menurut saya sih statement ini nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada masalah kalau kita menangkapnya sebagai informasi yang untuk discuss gitu ya, untuk diskusi gitu ya. Olahraga pengertian sebenarnya ya para ahli yang bisa bisa menafsirkan itu, bukan kita, bukan saya juga gitu ya. Nah, apakah e-sport itu bisa berkeringat? Bisa gitu ya. Matiin aja aslinya main. Keringetan juga. Tapi kan maknanya bukan itu gitu ya. Benar. Jadi memang sebenarnya ini pendapat yang tidak perlu dipermasalahkan secara intens sebenarnya ya. Jadi ya udah, memang nanti perlu ada diskursus baru untuk membahas soal ini, karena nanti kalau memang cabang olahraga dia jatuhnya ke Kemenpora. Kalau bukan cabang olahraga, dia jatuhnya jadi ke Komdigi berarti ya. Komdigi. Jadi karena itu melibatkan elektronik. Jadi memang sesuatu yang baru memang harus mendapatkan perhatian khusus dan perlu adanya diskusi untuk menempatkan bahwa cabang ini sebenarnya ada di mana. Karena itu sangat menentukan dalam nomenklatur sebuah kementerian gitu. Jadi kita mungkin nanti kan ada diskusi lanjutan soal ini. Cuma sesungguhnya apa yang disampaikan, apa yang jadi bahan diskusi ini sesuatu yang baik aja menurut kita ya. Jadi bukan hal yang perlu dipermasalahkan secara tajam, karena ada dua mazhab itu tadi, para ahli itu tadi gitu. Oke. Nah, sorry, ada juga yang saya baca informasinya, catur kan sama juga gitu. Iya. Nah, ada kelompok yang menentang e-sport sebagai olahraga itu bilang berbeda dengan catur. Kalau catur itu kita tidak memiliki dampak dari secara kognitif ya. Dari dampak sinarnya, kecanduannya. Nah, ada riset menyebutkan game online itu berdampak kepada kecanduan, terutama pada anak-anak. Jadi otaknya udah agak terganggu kalau dia sering main game ya. Matanya juga gitu. Kalau saya termasuk mazhab yang mengatakan bahwa olahraga ya harus bergerak. Sebenarnya kalau dengan menggunakan layar itu bukan olahraga. Kayak saya sering main catur. Saya dulu kecil suka main catur. SD, SMP, SMA ikut kejuaraan. Justru ada juga ludo gitu. Ya, itu dengan main catur, daya kritis kita, daya berpikir kita jadi lebih cepat. Bener. Itu dampaknya tuh. Cuman begitu saya dewasa, karena udah gak ada lagi diajak main catur, akhirnya saya main pakai game. Kan ada tuh game catur. Itu beda rasanya gitu. Beda tantangannya, beda rasanya. Akhirnya saya lama-lama juga nggak main catur. Saya lebih suka main catur langsung karena berhadapan, lawannya juga lawan manusia. Ini kan lawan mesin. Ada yang nantang? Pak Gaib jadi main catur. Gitu. Oke ya. Jadi ini kita mengklarifikasi aja. Klarifikasi aja nih. Jadi e-sport memang memiliki dua mazhab. Ada yang bilang itu olahraga karena ada pergeseran makna atau perluasan makna. Ada juga yang bukan olahraga karena dia tidak bergerak dan tidak bergerak secara intens, bukan olahraga yang sebenarnya, dan tidak berkeringat gitu. Jadi ini kita anggap sesuatu yang bagus-bagus saja untuk kita diskusikan di kemudian hari, bukan untuk sesuatu yang dipertentangkan. Oke ya, untuk e-sport cukup ya. Tapi dijelasin juga, kalau secara regulasi dia memang ada yang menaunginya. Ada organisasinya. Ya. Cuman perlu dijelaskan olahraga kognitif misalkan. Olahraga ada penjelasan belakangnya. Ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk e-sport kita sudah klarifikasi, semoga ini cukup untuk menjelaskan kepada kita tentang makna dari e-sport. Mungkin di tahun 2006 kita bisa diskusikan untuk menjelaskan posisi e-sport itu berada di mana. Oke, cukup ya e-sport. Selanjutnya